Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yakni saya membahas tentang implementasi metode pembelajaran daring selama pandemi coronavirus di perspektif bersosiologi dan antropologi. Nama saya Nur Indah Wasinsari. Saya di sini akan mempresentasikannya. Untuk pendahuluannya, pembelajaran memiliki banyak metode yang dipraktikkan secara konsisten dalam pembelajaran hidup manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, China, terjangkit sebuah virus mematikan sejenis dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Maka dari itu, pandemi ini mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020 serta berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 negara yang terkena dampak dari pandemi COVID dan tidak ada tanda-tanda pandemi ini akan reda, sehingga memberikan tekanan kepada negara Indonesia untuk segera mengatasi penyebarannya dengan melakukan penyuluhan dan menghimbau masyarakat dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Untuk kehadiran COVID sendiri telah merusak tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, hingga bidang keagamaan pendidikan dipengaruhi oleh virus corona. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu, kemudian berlanjut ke sistem daring hingga situasi dan kondisi kembali normal. Pendidikan yang dulunya dilaksanakan secara langsung dan bertatap muka kini harus menerapkan physical and social distancing, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan cara daring melalui aplikasi sosial media atau e-learning. Pada sistem pembelajaran daring menggunakan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, dan fleksibilitas, serta kemampuan untuk berinteraksi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pada dampak dari pandemi COVID mengakibatkan tertundanya berbagai agenda termasuk pada bidang pendidikan, dari sekolah-sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Tujuan dari pembelajaran daring atau jarak jauh yaitu selain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di sekolah, juga untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi para pelajar dan pengajar, dan tanpa terbebani akan tuntutan dan menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum untuk kelulusan dan kenaikan kelas. Partisipasi pengajar juga memiliki peran penting dalam mendesain pelajaran daring bagi peserta didik. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, lancar, menyenangkan, penuh makna, membangkitkan inovasi dan kreativitas, daya pikir kritis, serta membuat para pelajar untuk mandiri dan semangat belajar. Penguasaan yang diberikan oleh pengajar sangat erat kaitannya dengan sistem kurikulum yang berlaku. Para pengajar telah diberikan kebebasan atas tuntutan pencapaian kurikulum oleh Kemendikbud, baik dalam hal kenaikan kelas maupun kelulusan para pelajar. Dalam metode pembelajaran daring ini menggunakan jaringan biasanya memiliki orang tua yang bekerja sebagai pegawai atau bekerja lepas, latar belakang pendidikan minimal S1 dan SMA, sedangkan pelajar yang tidak diberikan tugas sekolah mayoritas adalah orang tuanya bekerja sebagai petani, pendidikan sekolah dasar, untuk dimana sebagai besar orang tua merasakan dampak positif dan kebijakan tersebut.
di mana mereka menyatakan bahwa anak-anak menjalankan hidup mandiri. 62% memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai kesehatan khususnya dalam pandemi COVID. 61% lebih sering membantu orang tua. 56% dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk belajar dalam hal mencuci, memasak, dan sebagainya. 53%. Untuk selanjutnya, perspektif sosiologi terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi dan cepat. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Proses pembelajaran mengajar dilakukan menggunakan internet sehingga akan memudahkan mengajar dan serta didik berinteraksi secara online kapan dan di mana saja. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sangat memerlukan pembelajaran secara daring, di mana proses pembelajaran tidak harus dilakukan dengan kontak fisik atau bertatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui media sosial. Menurut perspektif sosiologi dan bidang pendidikan khususnya, tentang pembelajaran daring memiliki nilai positif dan negatif di dalamnya. Nilai positif terhadap sistem daring akan menjadi sarana komunikasi yang baik, tidak membatasi penggunanya dalam berinteraksi sosial di dunia maya, serta penguasaan terhadap teknologi dan informasi digital. Interaksi antara pelajar dan peserta didik akan berlangsung secara virtual menggunakan perangkat teknologi modern seperti komputer, laptop, maupun handphone. Melalui berbagai aplikasi pembelajaran seperti WhatsApp, Zoom, dan berbagai aplikasi lainnya. Para pelajar akan menjadi lebih aktif dan rasa gugup akan hilang saat berinteraksi dengan teman atau pengajar dengan pembelajaran daring dibandingkan saat pembelajaran luring. Sedangkan nilai negatif dari sistem pendidikan ini menimbulkan rasa malas untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar, dapat memunculkan sifat sombong dalam diri seseorang. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa pengawasan akan menimbulkan kecanduan dan dapat mengakibatkan penyalahgunaan teknologi, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Untuk selanjutnya, perspektif antropologi terhadap pembelajaran daring selama pandemi. Secara garis besar, antropologi fokus terhadap aspek kebudayaan, yang lebih tepatnya pada nilai budaya yang mendasari pendidikan atau yang ditransformasikan secara sistematis, terprogram melalui sosialisasi belajar, pembelajaran, atau internalisasi. Antropologi dalam pendidikan berusaha untuk menemukan pola budaya belajar yang diterapkan oleh sekolah maupun perguruan tinggi yang akan membuat perubahan sosial. Menurut perspektif antropologi mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID, budaya pendidikan mengalami beberapa perubahan, di antaranya yaitu tidak mengadakan upacara hari Senin dan kerja bakti seperti biasanya sebelum adanya pandemi COVID, tidak lagi mengadakan studi banding, studi tour, pengumpulan tugas-tugas sekolah atau kuliah melalui sistem online, serta budaya akan membaca menggunakan buku paket panduan belajar yang berkurang, di mana kini sebagian dari para pelajar akan mencari informasi dan materi atau bahan belajar menggunakan teknologi melalui jalan internet. Untuk kesimpulannya yang telah kita bahas hari ini, sosiologi menitikberatkan pada masyarakat dan tatanan kehidupan sosialnya, sedangkan antropologi lebih memusatkan pada cara hidup, bahasa, pandangan hidup, dan kesatuan masyarakat. Menurut sosiologi, pandemi COVID telah memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial yang tidak direncanakan baik di lingkungan sosial masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Sistem pembelajaran daring dalam pendidikan pada perspektif sosiologi memberikan nilai positif dan negatif, yaitu para pelajar memperoleh wawasan baru, penguasaan terhadap teknologi, dapat berinteraksi sosial di dunia maya, meningkatkan kepercayaan diri individu atau pelajar ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Namun, di samping itu akan menimbulkan sifat sombong, malas untuk
di lingkungan sekitar. Sedangkan dari perspektif antropologi melihat dari perubahan pola hidup dan kebudayaan dalam pendidikan yang menggunakan sistem pembelajaran daring. Sistem daring menurut antropologi memberikan pengaruh terhadap budaya sekolah hingga perguruan tinggi, seperti tidak mengadakan upacara Senin, kerja bakti di sekolah seperti biasanya, tidak lagi mengadakan studi banding atau studi tour, membuat tugas kuliah melalui online, serta budaya akan membaca menggunakan buku paket pelajaran diganti dengan modern dan digital. Untuk penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.